Perkenalkan, nama saya Rizky Zaman dari kelas 12 PS2. Di sini saya akan menceritakan tentang sejarah yang Tumenggung Jayang Rono. Setelah melakukan perjalanan yang cukup jauh, Pakubuwono II beristirahat di suatu tempat di mana beliau diberi badek air ketan oleh warga sekitar, sehingga tempat tersebut dinamakan dengan Badekan atau sekarang menjadi Kecamatan Badekan, arah barat alun-alun Ponorogo, perbatasan dengan Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Setelah melepas lelah di Badekan, Pakubuwono II melanjutkan perjalanan ke arah timur dan menemukan sebuah dukuh dengan rumah-rumah yang sudah rapi, tetapi tertata rapi dengan sebuah alun-alun kecil. Pakubuwono II kemudian singgah ke sebuah rumah yang besar, ternyata milik Raden Jayang Rono. Setelah bertanya kepada Raden Jayang Rono, Pakubuwono II akhirnya bercerita bagaimana beliau sampai di wilayah Ponorogo. Setelah kejadian tersebut, Pakubuwono II mengetahui bahwa Raden Jayang Rono masih telah keturunan dari Pakubuwono ke-1, kakek Pakubuwono II, dan terhitung paman dan Pakubuwono II walaupun masih seusia. Raden Jayang Rono adalah putra dari Raden Sasangka atau Adipati Arya Metahun, Bupati Jipan Bojonegoro, dan istri Raden Ayu Putri, Kyai Mas Sasangka, putri dari Bupati Ponorogo Pangeran Mertawa Angsa II. Adipati Arya mengetahui sendiri adalah putra dari Pakubuwono I dan istri Raden Ayu Kasantren Putri R.A. Haryo Suroloyo, Putri Panembahan Pruwito, putra Pangeran Rawato, putra Penambahan Rawato, putra Sunan Rawato, putra Pangeran Taranggono, putra Raden Patah. Dalam hal ini Adipati Arya Metahun bersambung nafas sampai ke Majapahit dari jalur Raden Bondan ke Wajen dan garis ayah, dan jalur Raden Patah dari garis ibu. Adapun dari garis istri bersambung sampai Bahtera Katong Ponorogo. Jadi Arya Metahun bukan berasal dari bermetahun sebagaimana diduga oleh beberapa orang. Napa mawon sing mboten pareng temriki dilakukan untuk sejarahnya, sejarah Pak Jayang Rono. Sejarahnya itu beliau pertama kali berasal dari Bojonegoro. Beliau adalah
putra dari Adipati Jipang Bojonegoro Raden Haryo Mataun I, yang masih keturunan dari Pakubono I Kartosuro. Nah, itu semenjak Raden Jayangrono masih remaja kan, kesukaannya kan mempelajari ilmu agama Islam, lebih suka ilmu agama daripada ilmu kebangsawanan politik kayak gitu. Nah, sekitar umur 17 tahun beliau itu keluar dari Kadipaten Jipang, menyamar menjadi rakyat biasa membara untuk memperdalam ilmu agama, sehingga suatu saat sampai ke perbatasan Ponorogo, lebih tepatnya di Desa Kranggan, Sukorejo. Di situ beliau memperdalam ilmu agama bersama dengan salah satu santri dari Tegalsari. Sekaligus di situ beliau juga membantu keamanan desa wilayah Sukorejo yang saat itu rawan rampokan. Hingga suatu saat ada sebuah rombongan yang singgah di Desa Kranggan. Rombongan tersebut itu ternyata rombongan keluarga keraton Kartosuro yang menyelamatkan diri. Soalnya saat itu keraton Kartosuro kan diserang dan direbut oleh pasukan Mas Garendi dari Madura. Rombongan keluarga itu dipimpin oleh Pakubono II. Di Desa Kranggan, Pakubono II itu bertemu dengan Raden Jayangrono dan meminta bantuan beliau untuk ikut menyelamatkan keluarga keraton sekaligus membantu dalam perebutan kembali keraton Kartosuro. Akhirnya Raden Jayangrono bersedia dan mengikuti rombongan tersebut bersama dengan beberapa santri dari Tegalsari juga. Akhirnya hingga suatu saat rombongan tersebut bisa kembali lagi ke wilayah Kartosuro dan berhasil merebut kembali keraton. Atas jasa-jasa beliau itu Sinuwun Pakubono II itu menganugerahkan sebuah jabatan bupati kepada Raden Jayangrono dan bergelar Tumenggung. Hingga beliau dikenal dengan Raden Tumenggung Jayangrono dan diberikan wilayah kekuasaan itu wilayah Ponorogo sebelah timur yang meliputi wilayah Kecamatan Siman, Kecamatan Pulung, dan ke selatan itu sampai ke wilayah Kecamatan Sawo. Beliau menjabat bupati sekitar 18 tahun hingga beliau memutuskan untuk turun dari jabatan dan digantikan oleh putranya. Nah, setelah beliau turun jabatan, beliau mencari tempat untuk mengasingkan diri.
Beliau mendapat petunjuk bahwa tempat tersebut itu berada di sebelah timur. Akhirnya beliau mengikuti, akhirnya petunjuk tersebut itu turun di wilayah Pulau Seni. Di sini beliau mendapatkan sebuah petunjuk kembali agar membabat hutan sekaligus membuka lahan untuk mendirikan sebuah perkampungan. Hanya beliau membabat dan mendirikan sebuah perkampungan, dan perkampungan tersebut diberi nama dengan Desa Ulung, yang artinya petunjuk atau wahyu. Beliau menetap di wilayah Ulung sini sampai masa tua dan wafat, kemudian dimakamkan di wilayah Ulung sini, tepatnya desa Ulung Martiko. Pejabat-pejabat wilayah Sumoroto. Rasa hari ini saya sudah cukup untuk menceritakan sejarah di makam Jangga Rono. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.